Tuhan. Praise the Lord. Mari kita ambil Alkitab kita dan catatan. Saya terbeban sekali di saat teduh bersama kali ini untuk mendoakan pekerjaan Anda, profesi Anda, termasuk juga yang belum bekerja, mahasiswa lah, anak muda, anak kecil bahkan. Saya percaya Tuhan itu mempersiapkan kita untuk hari esok yang penuh dengan pengharapan. Apapun yang kita alami hari ini boleh kita memperoleh sejahtera karena rancangan Tuhan selalu rancangan damai. Gak peduli sikon atau situasi kondisi. Dan kita harus punya iman kayak gitu ya. Karena itu saya kasih judul khotbah saya hari ini, guna iman di masa krisis ekonomi dan apa saja. Bukan hanya krisis ekonomi, krisis apa saja gunakan iman. Sebenarnya bukan kita yang menjaga iman. Kita kira kita harus jaga iman kita. No. Iman itu yang menjaga kita di saat-saat susah. Kita baca Habakuk pasal yang ketiga, ayat 15-19. Suatu situasi yang dialami oleh Nabi. Di zaman dia hidup, Israel sedang mengalami krisis moneter. Dan umat Tuhan mengalami paceklik berkepanjangan, belum lagi peperangan. Ya, 11-12 mirip dengan kondisi dunia saat ini. Cuman sekarang ini dunia modern, itu aja bedanya teknologi. Hati manusia tidak berubah dari dahulu kala. Jadi kalau kita renungkan sesungguhnya di bawah kolong matahari nggak ada sesuatu yang baru. Tapi di atas matahari itu ada Dia yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan Yesus. Guna iman di masa krisis ekonomi dan apa saja. Habakuk 3 ayat 15-19 saya baca. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa-bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ayat 15 dulu. Habakuk berkata begini, dengan kudamu huruf besar kuda Tuhan, engkau menginjak laut. Kudanya segede apa? Bisa menginjak laut timbunan air yang membuih. Ini bukan kuda di dunia. Ini bicara tentang kendaraan Allah. Kalau kendaraannya aja gagah, apalagi orang yang mengendarainya. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Kok bisa ya? Kok bisa dia punya pandangan demikian? Kok bisa dia itu melihat kebesaran Tuhan? Biasanya orang kalau dihimpit masalah, di depan perang, belakang krisis tak berhenti. Kiri kanan roboh 1.000, 10.000. Biasanya orang kecil hati alias tawar hati. Biasanya orang sudah pesimis. Tapi Habakuk malah melihat kebesaran Tuhan di tengah-tengah badai taufan. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Gimana sih caranya menggunakan iman di saat krisis atau ketika kita dalam tekanan? Pertama-tama kita harus ketahui bahwa faith is magnifying God, not a problem. Iman itu membesarkan, mengagungkan Tuhannya, bukan masalahnya. Dia nggak melihat lautan. Lautan itu biasanya juga menggambarkan permasalahan. Seperti samudra aku, seperti samudra yang ombaknya tidak tenang. Lautan itu mengerikan. Ingat bangsa Israel baru keluar dari tanah perbudakan, langsung disambut apa? Laut Merah. Mereka paling takut itu, mereka sampai bersungut-sungut. Itu mereka gerutu pertama kali. Belum sungguhan officially keluar Mesir, mereka sudah ngomel sama Tuhan. Engkau mau kubur kami hidup-hidup ya di dalam lautan. Lautan itu besar, tapi lebih besar Tuhan yang menciptakan. Faith is magnifying God. Tidak melihat samudra di depan, tapi melihat Dia yang bisa membelah lautan. Cara kita menggunakan iman di masa krisis ekonomi termasuk. Karena uang itu faktor penting ya dalam kehidupan manusia. Karena itu nilai jual beli. Bahkan saya dulu pada waktu sekolah teologi, waktu itu ada mempelajari juga riset-riset zaman itu, puluhan tahun yang lalu. Ternyata salah satu penyebab perceraian yang paling wahid, nomor satu itu bukan soal selingkuh saja.
Saya terkejut saat itu, di zaman itu saya belajar soal konseling segalanya, konseling keluarga, jadi mau nggak mau harus mengerti riset-riset yang terjadi. Ternyata nomor satu itu adalah soal ekonomi dalam keluarga. Uang memang bukan segalanya, tapi kalau kita tidak punya iman, kalau kita tidak bisa punya pengenalan dan pengertian yang benar akan Tuhan, itu bisa bahaya. Kalau kita melihat di sini, faith is magnifying God, not the problem. Kita melihat Tuhannya, bukan melihat permasalahannya. Lihat ayat 16, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Coba kita agak lebih detil waktu merenungkan firman. Ketika aku mendengarnya, ini Habakuk dengar apa? Dengar desas-desus perang? Bukan. Ketika aku mendengar kuda yang menginjak laut, kudamu ya Tuhan, yang membuat timbunan air yang membuih itu, ketika aku mendengarnya, aku berkata, how great thou art. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dia terpukau sama kebesaran Tuhan dan keagungannya. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Ketika ku renungkan betapa besarnya dirimu, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Berhenti di ayat 16a. Biar Tuhan yang menggentarkanmu, bukan musuh-musuhmu, bukan problemamu. Gampang, kalau kita nggak gentar sama Tuhan, biasanya kita akan gemetar sama dunia. Tapi kalau kita gemetarnya sama Tuhan, kita sama masalah maju tak gentar, kita tidak akan mudah digoyahkan. Siapa yang takut akan Tuhan, tidak takut sama siapa-siapa atau apa-apa. Ya. Tapi siapa yang tidak takut sama Tuhan, biasanya takut segala sesuatu. Takut gelap, takut bangkrut, takut sakit, takut mati. Atau takut tidak dihargai. Aneh ya, ada nilai tukar secara rohani, ada hukum yang tidak kelihatan. Kalau bibir kita menggigil karena kita itu menyanyi sungguh-sungguh dan mengagungkan namanya lewat lidah bibir kita dan mulutku memuji, biasanya justru hati kita tidak akan gentar menghadapi. Dan ketika kita dalam tekanan, kita bisa tetap optimis, bisa tetap berharap kepada Tuhan. Gemetar hatiku ketika merenungkanmu. Gemetar hatiku ketika aku mendengar kudamu menginjak laut. Sehingga laut itu airnya membuih. Biar Tuhan yang menggentarkan hatimu. Bukan musuh-musuhmu. Jadi kalau saya lagi dalam tekanan, saya noleh ke Tuhan. Ini bahasa kiasan. Noleh ke Tuhan, cara saya noleh ke Tuhan itu lewat doa. Secara pribadi maupun bersama. Waktu saya merenungkan firman Allah itu saya noleh kepada yang Maha Kuasa. Kalau Tuhanku tidak panik, saya tidak panik. Kalau Tuhanku tidak gentar, saya tidak gemetar. Tapi kalau aku memandang wajahnya saat ku menyembah dia, oh gentarlah seluruh jiwa ragaku. Karena dia begitu suci, begitu kudus, begitu mulia, begitu indah. Tak henti-hentinya aku mengaguminya. Terpukau aku dibuatnya. Saya minta Anda belajar sesuatu di sini bersama dengan saya. Mulai hari ini, agungkan Tuhan, bukan masalah. Tidak deny atau tidak menyangkali masalah itu. Sampaikan kepada Tuhan segala kekhawatiranmu, concern-concernmu. Jangan lupa disampaikan dengan rasa ucapan syukur, diakhiri dengan bersyukur kepadanya. Sampaikan dalam segala doa. Tetapi jangan lupa memuji Tuhan dalam segala keadaan. Lihat ayat yang ke-16b. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Bangsa Israel memang secara real, secara history dan sejarah diserang oleh gerombolan bangsa lain. Mereka dalam bahaya nyawa. Namun Nabi berkata seperti ini, Habakuk mengucapkan kalimat berikut ini. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Ternyata beriman sama Tuhan itu tidak merugi. Kalau kita sedia payung sebelum hujan, paling kita nggak basah. Kalau sedia iman sebelum tekanan, kita tidak akan bisa dihancurkan.
Kadang-kadang memang berkat pertolongan Tuhan seolah pas-pasan. Tapi kalau Tuhan sudah alokasikan segitu, ya berarti itu cukup bagimu dan bagiku. Kasihnya selalu cukup, kasih karunia Allah selalu tepat. Tepat takarannya, tepat waktu pula. Bagi kita terlambat, tapi Tuhan punya rencana di balik semuanya itu. Timing Tuhan selalu tepat. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Kok bisa ya lagi diserbu oleh gerombolan? Kok bisa dia tenang ya? Mau tahu nggak membuat orang tidak gila dalam tekanan, dalam problema bertubi-tubi. Satu belum selesai, datang satu lagi, silih berganti, kadang-kadang bersamaan lagi. Membuat orang tetap waras itu ternyata imannya pada Tuhan. Hingga semua masalah kita ada di luar kita. Tidak pernah masalah itu masuk ke dalam kita. Meskipun kita bisa gelisah, sedih, tapi itu justru membuat kita semakin kuat, semakin tabah. Aneh ya, orang yang berpegang pada Tuhan, dalamnya nggak bisa dihancurkan. Paling keadaannya di sini yang berbuih-buih. Paling situasi kondisinya yang tertatih-tatih. Tapi itu pun selalu ada pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Itu yang disebut penyertaan. Namun orang itu sendiri yang menjalani, meskipun dia ngakunya sama teman-temannya, aduh aku sedih. Tapi teman-temannya berkata, kamu tabah kok. Kamu merasa sedih. Tapi kami tidak bisa bayangkan. Kalau kami yang alami ini, kami sudah pasti mati. Kamu bisa bertahan. Orang lain yang bisa meneguhkan pada Anda ternyata Anda tidak selemah yang Anda kira. Perasaan kita bisa gak keruan. Tapi orang lain yang bisa bersaksi. Seperti ada sesuatu yang menopang kamu. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Kata tenang di sini bukan damai yang palsu. Damai yang semu, bukan I'm happy. Bukan, ini bukan happiness. Ini adalah damai yang sorgawi. Ini sukacita yang tidak bisa dicuri. Bukan kita yang menjaga iman kita ternyata. Ternyata kalau kita itu sudah memupuk iman kita ketika krisis datang, iman itulah yang menjaga kita supaya tetap waras, tidak gila, tetap tabah, dan bahkan suatu hari, suatu waktu nanti kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Ayat 17. Saya tunjukkan sebuah gambaran tentang masa paceklik atau musim kering yang terjadi. Sekalipun pohon ara tidak berbunga dan pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Inilah picture, suatu portrait, ya, suatu portrait krisis yang terjadi atas Israel. Dan ini masa kering kerontang mereka atau masa mandul usaha mereka itu bukan 1-2 tahun, tapi nggak menentu entah sampai kapan. Tapi Nabi Habakuk berkata, kalau pohon ara sudah nggak berbunga lagi, I'm okay. Pohon anggur nggak berbuah lagi itu berarti nggak ada pesta. Karena pesta kan minum anggur. Berarti sudah tidak ada lagi yang namanya happiness atau kebahagiaan di negeri. I'm okay. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Pohon zaitun kan minyak ya. Itu berarti kalau nggak ada minyaknya juga orang biasanya sudah nggak jualan rotinya. Pohon zaitun itu juga bicara tentang urapan. Bicara tentang kemewahan. Seperti raja kalau diurapi itu bicara tentang seremoni. Semua itu nggak ada. I'm okay. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Ini sudah, kalau tadi itu baru soal pesta, soal anggur, soal mewah. Ini sekarang sudah naik ke meja makannya. Sudah nggak ada bahan makanan. Ini sudah kepada kebutuhan pokok. Kambing domba terhalau dari kurungan. Nggak ada lembu sapi dalam kandang. Daging tidak ada. Bahan pokok tidak ada. Dia berkata, saya tetap percaya kepada Tuhan. Luar biasa. Apa yang lebih pokok daripada kebutuhan pokok? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang pertama harus kita kasih makan. Bahkan ketika badan kita kurang makanan pun adalah iman. Manusia tidak hidup hanya dari kebutuhan pokok jasmani. Manusia roh itu lebih berharga daripada manusia jasmani. Iman kita nggak boleh mati oleh karena keadaan di sekeliling kita. Saya tunjukkan di ayat 18. Ternyata keadaan Israel yang serba perang dan dilanda krisis ekonomi tidak bisa mempengaruhi dalamnya Habakuk.
namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Wow, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. His inner man, manusia rohnya tidak terjamah oleh sikon atau situasi kondisi. Luar biasa. Justru orang yang kayak gini ini akan mengalami mujizat Allah. Saya jadi ingat Paulus dan Silas di penjara. Mungkin kita berkata, ya itu kan mereka. Enggak sih, kalau kita alami pada waktunya, penderitaan apapun Tuhan pasti memberi kita kekuatan yang cukup untuk itu. Paulus Silas pun tidak punya persiapan ketika di Filipi dia dipenjarakan. Malam hari, tengah malam lagi, dia dapat kekuatan entah dari mana, ya dari Tuhan lah. Untuk menyanyikan mazmur dan himnal. Sehingga goncanglah, itu mengundang kuasa sehingga terbukalah semua pintu penjara sampai sang penjaga penjara itu mau bunuh diri, tapi Paulus hentikan dan Paulus cegah dia. Ketika Paulus berkata, kami semua masih di sini, jangan lukai dirimu, malah jadi orang percaya. Paulus baptiskan seisi rumah tangganya. Lihat tuh, ketika dia alami, Tuhan memberi dia urapan. Kita sekarang mikirkan Paulus Silas, ya itu kan mereka, kan bukan saya. Tapi setiap kita punya urapan sendiri-sendiri. Urapan kita unik sesuai dengan keadaan yang menimpa. Sesuai dengan tantangan yang kita hadapi. Percayalah, imanmu itu akan mendatangkan urapan atas dirimu. Dan urapanmu itu akan tepat pada waktunya dan tepat guna pula. Tuhan tidak akan mengurapi Anda seperti orang lain. Karena orang itu nggak ngalami apa yang Anda alami. Tapi kalau Anda pakai imanmu dan tidak lepaskan pengharapanmu. Kalau Anda sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Manusia roh Anda itu tidak terjamah oleh keadaan. Hanya orang yang tidak terjamah manusia rohnya yang bisa bersorak-sorak dalam Tuhan. Kata bersorak-sorak itu outburst. Itu seperti gunung meletus dari dalam. Lalu lavanya keluar yang merah-merah. Api asapnya. Itu kan meletusnya dari dalam. Kata bersorak-sorak ini outburst. Letupan dari dalam dirinya. Ini bukan perasaan bahagia versi dunia. Mau happy apa sih di masa-masa krisis ekonomi? Tapi dia sangat optimis. Kenapa dia happy? Karena dia tahu dia akan menang. Karena dia tahu Allahnya akan bertindak. Karena dia tahu ini gak forever. Karena dia tahu ada jalan keluar. Karena dia tahu Tuhan berjanji dan akan genapi. Karena dia sepakat dengan Tuhan. Dia tahu Allahnya sanggup. Dia punya Tuhan yang besar. Yang sanggup melakukan segala perkara. Dia tinggal bersepakat aja, percaya pada janji-janjinya. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Izinkan saya mengingatkan keluarga Saat Teduh. Bahwa di dalam krisis pun, tekanan apapun termasuk ekonomi hari-hari ini. Your crisis is temporary. Krisis Anda itu sementara. Paling lama tahu nggak sampai kapan? Saya ngomong gini jangan jadi hambar ya hatinya ya. Saya tidak imani seumur hidup Anda nggak keluar-keluar dari situasi ini. Tapi sekalipun, even so, meskipun tidak harus, tapi sekalipun ngomong buruknya, worst skenario skenario terjelek, paling lama cuma masa hidup yang sementara. Sedangkan kemuliaan yang menanti kita jauh melampaui penderitaan kita di dunia. Orang paling menderita, anak Tuhan paling menderita di dunia ini masih tidak seberapa. Ini hanya sementara dibandingkan kemuliaan kekal yang menanti kita. Tapi saya nggak beriman seumur hidupmu Anda berada di lubang singa. Saya percaya esok hari seperti Daniel, Tuhan akan mengeluarkanmu dari sana. Tapi izinkan saya mengingatkan bahwa selama apapun, seawet apapun masalahmu, krisismu dan krisisku di dunia ini, di hidup ini, apalagi krisis ekonomi itu hanya temporary. Hanya sementara. Mau tahu nggak apa yang kekal? God is eternal. Makanya selama orang mengalami krisis tekanan, problema masalah, termasuk krisis ekonomi, dan kepekerjaan, bisnisnya sepi, kalau gara-gara itu meninggalkan Tuhan, rugi. Untuk sesuatu yang sementara Anda tinggalkan yang kekal itu kan keputusan yang bodoh. Ingatlah bahwa persoalanmu itu sebentar. Tuhan itu yang lama.
ingatlah bahwa problema Anda itu sementara. Allah lah itu selama-lamanya. Iman itu kau bawa sampai nanti. Karena itu jangan kau lepaskan di masa susah. Your crisis, your problem is temporary, but your God is eternal. Di ayat 18, Habakuk membuat keputusan yang sangat benar. Masalah boleh datang dan masalah masih tinggal. Dia belum pergi juga meskipun aku sudah mengusirnya berkali-kali. Tapi aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Yang ini tidak boleh ganti. Masalah silih berganti, yang ini harus tetap terus. Yang ini bukan hanya tetap terus, harus terus tetap. Selama-lamanya menetap. Aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, peduli amat keadaan. Aku akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ayat 19, Habakuk menubuatkan bahwa ada 3 guna iman di saat dia menghadapi tekanan yang kita bisa contoh dan jadikan teladan. Waktu dia berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku, dia sedang mengatakan bahwa imannya menguatkan manusia rohnya. Poin nomor 1, Anda tulis ini, menguatkan manusia roh kita dalam ketenangan. Guna iman di masa krisis ekonomi, itu menguatkan manusia roh kita saat dalam tekanan. Dan iman itu akan memberi kita ketenangan. Orang tenang itu penting loh. Karena orang panik tidak diberkati. Biasanya orang yang justru panik sendiri, biasanya banyak hal tercuri. Belum lagi dia nggak bisa berpikir jernih. Ketika orang itu tenang, ada banyak solusi yang dia akan temukan. Dia menguatkan, yang namanya iman itu menguatkan manusia roh kita. Dalam ketenangan. Dan karena itu dia berkata di ayat pertama, ayat 19, kalimat ke-1, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Alhasil kita akan memperoleh damai sejahtera yang melampaui akal budi manusia alias yang gak masuk akal. Karena our peace, damainya anak Tuhan itu beda sama orang dunia. Damai orang dunia itu lihat dulu, aku tenang sekarang. Setelah lewat, sekarang aku gak worry, aku gak khawatir lagi. Damainya anak Tuhan itu dengan iman. Sekalipun kita masih menghadapi, kita belum keluar dari bubble ini, kita sudah bisa tenang dan damai. Kalau kita beriman. Karena orang yang beriman itu melihat kekuatan Tuhan. Bukan lihat besar masalahnya. Damai kita itu berakar pada sebuah pengetahuan bahwa Allahku kuat. Dan bahwa Allahku lebih besar daripada segala sesuatu yang kuhadapi. Bahkan Tuhanku, roh itu yang Tuhan taruh dalam hidupku lebih besar daripada roh-roh di dunia. Guna iman pertama, menguatkan manusia roh kita dalam ketenangan. Lalu kalimat berikutnya di ayat 19, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Kedua, guna iman itu menjaga setiap langkah kaki keputusan kita indah. Saya suka lihat channel TV yang tentang hewan. Lebih suka fauna sih, hewan daripada flora atau bunga. Waktu saya lihat itu biasanya kijang, jalan gitu. Dan saya juga mengagumi yang namanya itu loh, mountain goats, kambing gunung. Kok bisa ya modelnya kambing gitu tapi lincah ya, kok nggak bisa jatuh dari tebing gitu, nggak bisa. Dia nggak grogi gitu, dia nggak worry padahal itu tinggi sekali. Mereka nggak sadar kali kalau mereka di tempat tinggi, dianggap itu seperti mainan anak kecil. Tahukah Anda bisa lihat nggak? Tuhan menciptakan kaki mereka itu seperti lincah di tempat bahaya. Dia membuat kakiku seperti kaki rusa. Padahal kita dalam situasi yang berbahaya. Jangan lupa bangsa Israel di tengah perang dan krisis ekonomi yang luar biasa. Di zaman itu sungguh-sungguh segala sesuatu susah. Tapi aneh, dalam langkah-langkah kecil kelihatan seperti ada tuntunan. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Kaki rusa bukan kaki singa. Kaki rusa bukan kaki gajah. Kalau kaki gajah bom besar gitu ya Kak. Langkah besar. Kaki rusa itu kan
Bisa skip, bisa lompat begitu. Apalagi kalau rusa kecil yang seperti Bambi gitu, lucu. Saya dulu tinggal di Kanada waktu saya sekolah. Kerap kali di halaman belakang kami, tempat saya tinggal, itu ada rusa datang. Dan kalau dia dengar suara orang keluar gitu karena mereka hewan liar, itu larinya cepat sekali, lincah sekali langsung masuk ke dalam hutan. Itu kakinya itu kok nggak terhantuk batu ya. Kalau kita lari seperti itu manusia biasanya kita pasti akan jatuh. Kita pasti nggak mungkin selincah demikian. Kayaknya Tuhan memang kasih rusa itu kaki yang gampang sekali dan ringan. Meskipun dia itu hewan lemah karena dia selalu dimangsa. Jangan kira hidupmu itu sekarang jadi korban dimangsa. Sekalipun jikalau sekarang masalah menekan Anda, jangan punya mentalitas korban. Doa sama Tuhan, pakai imanmu. Bilang gini, Tuhan jaga ya setiap langkah kecil kakiku itu, setiap keputusanku itu, buatlah indah. Aim for small successes. Coba targetkan sukses-sukses kecil ketika kita di dalam tekanan atau di dalam krisis ekonomi. Ini bukan ajari kita untuk pelit atau tidak punya visi yang besar. Tapi jangan muluk-muluk. Belajar untuk libatkan Tuhan dalam perkara-perkara kecil. Jangan maunya pokoknya all or nothing. Pokoknya sama Tuhan tuh maunya pokoknya begini, kalau enggak usah sama sekali. Jangan begitu. Di dalam perkara-perkara kecil itu nanti kakimu seperti kaki rusa yang bisa lompat-lompat ringan. Enggak tersandung apa-apa. Bisa luput dari bahaya. Dalam keputusan-keputusan kecilmu nanti itu terletak kemuliaan Allah. Belajar syukuri 5 roti 2 ikan. Jangan lihat lautan 5.000 orang yang perlu makan. Nanti Anda akan lihat mujizat lebih dekat. Menjaga setiap langkah kaki keputusan kita itu indah. Aim for small successes. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kalimat terakhir di ayat 19. Kok ada kata ia membiarkan ya, seolah-olah tidak disadari, tidak terencana. Betul sekali. Guna iman di masa krisis ekonomi. Nomor 3, menghasilkan keberuntungan yang tidak direncanakan. Saya mendapatkan rema ini waktu baca kalimat ketiga. Ia membiarkan aku. Seolah-olah tidak disengaja. Saya jadi ingat waktu Ruth lagi memungut. Itu bos kan beritahu sama hamba-hambanya, kalian ya, jatuhkan aja tuh gandum supaya dia pungut. Jatuhkan banyak bereva-eva, berliter-liter. Seolah-olah kalian klamsi atau kalian ceroboh sekali karena ada hukum di Israel. Kalau untuk orang janda, untuk yatim piatu, untuk orang kaum fakir miskin. Mereka kalau pemungut-pemungut dari juragan kaya itu kalau jatuh nggak boleh diambil lagi. Hukum Taurat melarangnya, itu bagian untuk orang-orang yang papah. Tapi Boas beritahu, kamu jatuhkan sengaja ya untuk si Ruth. Membiarkan jatuh. Membiarkan gandum itu berserak-serak. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Percayalah, dalam perkara sederhana kalau Anda bisa dipercaya, nanti perkara besar itu datangnya dari Tuhan. Menghasilkan keberuntungan yang tidak direncanakan itu sungguhan, itu guna iman. Nggak tentu kita harus mengklaim sesuatu yang besar, tapi nanti lihat ya, tanpa kita sengaja mana ada rusa itu waktu di bukit dia sadar di bawah itu bukit seperti kambing gunung tersebut. Mungkin dia nggak sadar kalau dia seperti kita, sebagian besar kita takut tinggi. Udah grogi, udah jatuh dari atas sana, udah mati. Dia nggak sadar itu. Orang yang lihat baru tahu, wow. Nanti lihat ya, ada banyak perkara-perkara terbesar di hidupmu itu bukan karena kau rencanakan. Kalau saya hari ini mau sungguh-sungguh evaluasi, ada banyak perkara-perkara yang hari ini saya sendiri geleng-geleng kepala, kok bisa ya? Ini sungguh-sungguh kasih karunia Allah. Itu betul. Kalau saya ceritakan satu persatu itu karena saya tidak sengaja didorong Tuhan masuk ke situ. Segala sesuatu termasuk saat teduh bersama ini mana kita rencanakan, mana tahu pandemi. Tugas kita kan cuman minta setiap langkah kecil kita dituntun Tuhan. Nanti keberuntungan itu kan datangnya dari Tuhan. Bukit-bukit itu kan bicara tentang ketinggian, kemenangan. Bicara tentang berkat-berkat Tuhan. Guna iman di masa krisis ekonomi dan di masa krisis apapun juga, ada 3 yang saya berikan di sini sebagai pesan profetik dari Tuhan Yesus untuk keluarga saat teduh. Guna iman, nomor 1, menguatkan manusia roh kita dalam ketenangan.
peace be with you. 2, menjaga setiap langkah kaki keputusan kita indah. In small decisions, in small steps, langkah kecil, small successes. Ya, jangan remehkan perkara kecil. 3, menghasilkan keberuntungan yang tidak direncanakan. Lalu kalimat terakhir penutupan dari Habakuk 3, ada tulisan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Sudah dapat teorinya kan? Ayo sekarang nyanyi, gitulah ya. Untuk pemimpin biduan, Redo, dengan permainan kecapinya nyanyikan lagu ini.